Halo, nama saya Selvi Asuri dan ini karakter saya. Halo, nama aku Ajeng Sri Hadiniati dan ini karakterku. Halo, nama saya Igris Mismahela dan ini karakter saya. Halo, nama aku Firnisa Lubis, ini karakter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman sekalian? Kami dari kelompok 2 Edupreneurship pada video pembelajaran kali ini akan membahas faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor pemicu kewirausahaan? Menurut MC Silen 1961, bahwa kewirausahaan dibentuk oleh motif berprestasi, optimis, sikap-sikap nilai, dan status kewirausahaan atau status keberhasilan. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Apa sih sebenarnya faktor internal itu? Nah, faktor internal terdiri dari hak kepemilikan, kemampuan, dan juga intensif. Hak kepemilikan merupakan seseorang akan berusaha sebaik-baiknya pada usaha yang menjadi miliknya. Kemudian kemampuan ataupun kompetisi merupakan orang yang mempunyai kompetisi dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan juga menarik, serta mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Kemudian intensif. Apa sih sebenarnya intensif? Merupakan harapan memperoleh intensif yang lebih besar, menjadi pendorong perilaku seorang wirausaha untuk bekerja keras dan penuh kedisiplinan. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan yang menjadi pemicu seorang untuk berwirausaha, seperti ketidakpuasan dalam bekerja pada orang lain, sehingga mereka memilih membuka usaha sendiri, peluang usaha yang terbuka lebar, pemutusan hubungan kerja, ataupun PHK. Nah, ternyata teman-teman, selain faktor internal maupun eksternal, ternyata ada lagi nih faktor lainnya. Kira-kira apa ya? Nah, ternyata faktor lainnya yaitu faktor individu dan juga faktor organisasi. Jadi, faktor individu merupakan faktor yang memiliki komitmen, isi, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Sedangkan faktor organisasi adalah kelompok, struktural, budaya, dan strategi. Jadi, kewirausahaan diawali dengan sebuah inovasi. Jadi, inovasi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, sosiologi, organisasi, maupun lingkungan. Proses berkembangnya kewirausahaan. Kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi, didukung oleh kejadian pemicu, diimplementasikan, dan akhirnya tumbuh berkembang. Nah, sesuai yang dikemukakan oleh Karl Knorr, bahwa kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi, lingkungan, dan faktor sosiologi. Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan adalah pesaing, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga keuangan yang membantu pendanaan, atau biasa disebut dengan investor atau bankir. Nah, selanjutnya, faktor yang berasal dari sosiologi adalah kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang-orang yang dapat menggabungkan antara nilai-nilai, sifat-sifat utama, atau pola sikap, dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis, atau knowledge and practice. Menurut Sulastri, tahun 2008, pengembangan kewirausahaan diawali melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses inovasi, kedua, proses pemicu, ketiga, proses pelaksanaan, dan yang keempat, proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya masuk pada strategi pengembangan usaha. Menurut Hendro tahun 2011, jika ditinjau dari jenis pengembangannya, maka bisa dibagi menjadi beberapa strategi. Strategi pertama yaitu mengembangkan bisnis dengan mengembangkan pasar. Strategi kedua yaitu mengembangkan bisnis dengan cara kerjasama untuk mencapai puncak. Yang ketiga, melakukan sinergisme atau kerjasama saling menguatkan. Dan yang keempat, mengembangkan bisnis yang sedang stabil. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha terdiri dari 5 faktor. Yang pertama adalah faktor personal yang mendorong kewirausahaan. Terdiri dari keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang mendorong kewirausahaan. Terdiri dari adanya peluang, pengalaman, kreativitas,
Dan yang ketiga adalah faktor personal yang mendorong pemicu bisnis. Terdiri dari adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerjaan, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, komitmen dan minat tinggi terhadap bisnis. Dan selanjutnya yang keempat adalah faktor lingkungan yang mendorong menjadi pemicu bisnis. Ini terdiri dari berbagai macam-macam sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan dan modal. Selanjutnya mengikuti latihan-latihan bisnis. Nah, yang kelima atau faktor terakhir adalah personal yang memicu pelaksanaan dari sebuah bisnis, yang meliputi siap mental secara total, adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Dan selanjutnya adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan adalah pesaing, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga keuangan yang membantu pendanaan, atau biasa disebut dengan investor atau bankir. Nah, selanjutnya, faktor yang berasal dari sosiologi adalah kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang-orang yang dapat menggabungkan antara nilai-nilai, sifat-sifat utama, atau pola sikap, dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis atau knowledge and practice. Menurut Sulastri, tahun 2008, pengembangan kewirausahaan diawali melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses inovasi, kedua, proses pemicu, ketiga, proses pelaksanaan, dan yang keempat, proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya masuk pada strategi pengembangan usaha. Menurut Hendro tahun 2011, jika ditinjau dari jenis pengembangannya, maka bisa dibagi menjadi beberapa strategi. Strategi pertama yaitu mengembangkan bisnis dengan mengembangkan pasar. Strategi kedua yaitu mengembangkan bisnis dengan cara kerjasama untuk mencapai puncak. Yang ketiga, melakukan sinergisme atau kerjasama saling menguatkan. Dan yang keempat, mengembangkan bisnis yang sedang stabil. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha terdiri dari 5 faktor. Yang pertama adalah faktor personal yang mendorong kewirausahaan. Terdiri dari keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang mendorong kewirausahaan. Terdiri dari adanya peluang, pengalaman, kreativitas, dan yang ketiga adalah faktor personal yang mendorong pemicu bisnis. Terdiri dari adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerjaan, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, komitmen dan minat tinggi terhadap bisnis. Dan selanjutnya yang keempat adalah faktor lingkungan yang mendorong menjadi pemicu bisnis. Ini terdiri dari berbagai macam-macam sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan dan modal. Selanjutnya mengikuti latihan-latihan bisnis. Nah, yang kelima atau faktor terakhir adalah personal yang memicu pelaksanaan dari sebuah bisnis, yang meliputi siap mental secara total, adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Dan selanjutnya adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri proses pertumbuhan kewirausahaan. Menurut Suryana 2001, ciri penting fase permulaan dan proses pertumbuhan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, wirausahawan mulai meniru ide-ide orang lain. Misalnya, untuk memulai atau merintis usaha barunya, diawali dengan meniru usaha orang lain. Dan dalam menciptakan jenis barang yang akan dihasilkan, meniru jenis produk yang sudah ada. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan. Pada tahap ini, para wirausahawan mulai mengadakan pengembangan ide-ide barunya. Sedangkan di tahap pengembangan, perkembangannya relatif lambat dan kurang dinamis, tetapi sudah sedikit mengalami perubahan. Misalnya, untuk perubahan teknik dan desain cenderung monoton dan berubah paling cepat 3-5 tahun sekali. Di sisi lain, pemasaran cenderung dikuasai oleh para pedagang pengumpul atau monopsoni. Yang ketiga, tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Tahap ini dapat timbul apabila wirausahawan mulai bosan dengan proses produksi yang sudah ada. Keingintahuan, ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada mulai timbul disertai adanya keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul. Nah, sedangkan menurut Zimmer tahun 1996, fase perkembangan kewirausahaan dibagi menjadi 2,
Yang pertama, fase awal atau perintisan. Dan yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Tahap ini dapat timbul apabila wirausahawan mulai bosan dengan proses produksi yang sudah ada. Keingintahuan, ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada mulai timbul disertai adanya keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul. Nah, sedangkan menurut Zimmer tahun 1996, fase perkembangan kewirausahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase awal atau perintisan. Dan yang kedua, fase pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menuju keberhasilan. Menurut Bukhari tahun 2000, menjadi seorang pengusaha yang sukses bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam dunia bisnis. Nah, langkah yang pertama, tentukan visi dan tujuan. Visi dan tujuan ini akan menjadi panduan kita dalam mengembangkan rencana bisnis dan mengambil keputusan yang strategis. Yang kedua, riset pasar yang komprehensif. Sebelum memulai bisnis, kita harus melakukan riset pasar yang komprehensif. Ketahui target pasar, tren industri, dan pesaing yang ada. Riset pasar yang baik akan membantu kita mengidentifikasi peluang, menghindari resiko, dan mengembangkan strategi yang efektif. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang solid. Rencana bisnis adalah panduan yang terperinci tentang bagaimana kita akan menjalankan bisnis kita. Rencana ini harus mencakup segala hal, mulai dari deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, hingga proyeksi keuangan. Yang keempat, bangun jaringan dan kemitraan. Jaringan yang kuat dan kemitraan yang baik dapat membantu mengakselerasi kesuksesan bisnis kita. Jalin hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis, pemasok, dan pelanggan potensial. Yang kelima, fokus pada kualitas dan pelayanan pelanggan. Kita harus berusaha untuk memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan selalu berupaya meningkatkannya. Selain itu, berikan pelayanan pelanggan yang terakhir, berani mengambil risiko dan mengatasi kegagalan. Sukses sebagai pengusaha seringkali melibatkan mengambil resiko dan mengatasi kegagalan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita, dan berani mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan bisnis kita. Jika gagal, jadikan itu sebagai pelajaran dan kesempatan untuk kita tumbuh. Dan yang terakhir, berani mengambil risiko dan mengatasi kegagalan. Sukses sebagai pengusaha seringkali melibatkan mengambil resiko dan mengatasi kegagalan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita, dan berani mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan bisnis kita. Jika gagal, jadikan itu sebagai pelajaran dan kesempatan untuk kita tumbuh. Nah, sekarang kami akan membahas pengusaha inspiratif yang ada di Indonesia. Bambang Mustari, yang biasa dikenal dengan Bob Sadino, adalah sosok inspiratif kelahiran Tanjung Karang, Lampung, pada tanggal 9 Maret 1933. Bob Sadino merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Sadino dan Ibu Itina Suratputra. Ia dibesarkan oleh keluarga yang berkecukupan, dengan sang ayah yang berprofesi sebagai seorang guru dan kepala sekolah pada saat zaman Belanda dahulu. Kondisi keluarganya yang dibilang mapan pada saat itu tak membuat Bob Sadino menjadi manja dan menggantungkan hidupnya. Saat usianya 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah. Sang ayah meninggal dunia yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Privilege yang sudah dimiliki oleh Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat bahwa ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta pada tahun 1947, SMP di Jakarta tahun 1950, dan SMA di Jakarta pada tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Yang pertama, Bob Sadino menjadi karyawan Unilever. Setelah lulus SMA dan enggan melanjutkan kuliah, Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk bekerja di Unilever beberapa tahun sebelum ia singgah dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 1955, Bob Sadino mengundurkan diri sebagai karyawan Unilever dan pergi ke luar negeri. Dan yang kedua, kerja di Jakarta, Lailot di Belanda dan Jerman. Setelah memutuskan keluar dari Unilever, Bob Sadino pergi keliling dunia dengan uang warisan sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Belanda. Selama 9 tahun di Belanda, ia bekerja di perusahaan pelayaran The Jakarta Lailot di kota Amsterdam dan Jerman. Di Belanda pula lah, Bob Sadino bertemu dengan tambatan hatinya bernama Sulami Sajot yang akhirnya menjadi istrinya, yang merupakan seorang karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Yang ketiga, membuka sewa mobil dan menjadi supir. Usaha jatuh bangunnya seorang Bob Sadino adalah ketika ia menjadi supir setelah kepulangannya dari Belanda sebagai perantau. Berbekal gaji hasil kerja di Eropa dan sisa warisan keluarganya, Bob Sadino membuka usaha mobil dan ia sendiri yang menjadi supir. Usahanya tersebut tidak berjalan dengan lancar setelah musibah kecelakaan menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah.
usahanya tersebut tidak berjalan dengan lancar setelah musibah kecelakaan menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Selanjutnya, Bob Sadino juga pernah menjadi kuli bangunan. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan usaha sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Yang selanjutnya, Bob Sadino pernah melakukan bisnis telur ayam negeri. Bob Sadino memiliki rekan pensiunan jenderal Angkatan Udara bernama Sri Mulyono Herlambang, yang juga merupakan perintis usaha ayam ras. Ia adalah pendiri Perhimpunan Peternakan Unggas Indonesia atau PPU, yang kemudian menyarankan Bob Sadino untuk memelihara ayam. Bob Sadino kemudian mengembangbiakkan ayam broiler yang ia pelajari dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Mengingat ia bukanlah lulusan ilmu peternakan, membuat Bob Sadino mencari sumber belajar. Bob Sadino mencoba menawarkan telur ayam negeri ke tetangga-tetangganya yang di daerah Kemang, Jakarta. Untuk merintis usaha telur ayam negeri ini, Bob Sadino didampingi oleh sang istri yang menjalani tantangan usahanya bersama-sama. Bob Sadino tak jarang memperoleh kematian, teguran, bahkan pantauan dari orang asing yang ingin bersaing dengan usahanya. Selanjutnya, Bob Sadino juga melakukan bisnis sayuran. Dan yang terakhir, Bob Sadino juga memiliki supermarket Camp Chicks. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan daftar bisnis milik Bob Sadino. Yang pertama ada supermarket Camp Chicks, yang kedua perusahaan Camp Food, yang ketiga adalah Camp Farm, dan yang keempat adalah The Mansion at Kemang. Nah, dari kisah inspiratif Bob Sadino kita dapat menyimpulkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, kreativitas, keberanian, dan dedikasi untuk mencapai tujuan. Selain itu, penting untuk selalu belajar dari kesalahan dan tidak pernah menyerah pada impian. Bob Sadino adalah contoh nyata bahwa dengan semangat yang tinggi, kita semua bisa mencapai kesuksesan.